baik jadi licik. Duit, duit, karena duit orang baik jadi munafik. Duit, duit, karena duit orang jadi licik. Duit, duit, karena duit orang baik jadi munafik. PSBB program sableng buang-buang duit rakyat. PSBB program sableng buang-buang duit rakyat. Jabar DKI jadi wilayah zona merah corona, karena gubernurnya gak bisa kerja. Karena gubernurnya gak bisa kerja. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Pasien virus corona malah bertambah. Duit, duit, karena duit orang jadi licik. Duit, duit, karena duit orang jadi munafik. Duit, duit, karena duit orang jadi licik. Duit, duit, karena duit orang baik jadi munafik. PSBB program sableng bagi-bagi duit. PSBB program sableng buang-buang duit rakyat. 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 Jabar DKI kini jadi wilayah zona merah corona, karena gubernurnya gak bisa kerja. Karena gubernurnya gak bisa kerja. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Pasien corona malah bertambah. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin pol, semakin asik, semakin gila, semakin asik. Saya bersuara demi Indonesia ketika melihat ketidakadilan,
ketidakbecusan kepala negara, kepala provinsi, kepala kota, kepala kabupaten dalam mengurus wilayahnya. Satu lagu bro, buat Ridwan Kamil dan Anies Baswedan yang semula begitu ambisius ingin melakukan PSBB. Anies Baswedan sudah menyiapkan 3 triliun duit rakyat yang akan dibagi-bagikan kepada rakyat ketika PSBB dilaksanakan. Ridwan Kamil menyiapkan 18 triliun ketika PSBB dilaksanakan. Awalnya memang kelihatan manis, tetapi pelaksanaannya amburadul. Ternyata duit 3 triliun gak cukup untuk dibagi-bagi kepada rakyat Jakarta. Ternyata duit 18 triliun gak cukup untuk dibagi-bagi kepada rakyat Jawa Barat. Sekarang semuanya sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. PSBB sudah dilaksanakan. PSBB sudah diizinkan. Data penerima sembako berantakan, acak-acakan, pembagian pun amburadul, membuat keresahan dan keributan di tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat marah, masyarakat dongkol, karena disuruh stay at home, tidak boleh kerja, tidak boleh cari duit, tidak boleh kemana-mana, tapi bantuan kagak juga tiba. Emang ini gubernur mau bikin rakyatnya pada kelaparan, mati kelaparan. Padahal kalau udah nggak efektif ini program diganti, Mas Bro. Dengan program yang lebih mengedepankan hati nurani daripada pencitraan untuk Pilpres 2024. Masih jauh, masih jauh. Kerja dulu yang bener, Kalau nggak sanggup, ya mundur. Ganti sama orang yang memang punya kapasitas untuk mengurus provinsi. Kalau udah gini kan repot urusan. PSBB sudah dilaksanakan, rakyat kelaparan, ekonomi berantakan, penderita penyakit virus corona malah terus bertambah. Kalau penderita terus bertambah, buat apa PSBB? Berarti itu program gagal. Coba tiru tuh. Tiru Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Turun ke bawah, Mas Bro. Lihat rakyat lagi kelaparan di bawah. Rakyat lagi gak punya duit di bawah. Rakyat lagi dikejar-kejar leasing. Rakyat lagi dikejar-kejar bank. Akibat kebijakan kalian, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, yang serampangan tidak dipikir dulu, tidak dibaweng diutahkeun, dibaweng dilebok. Lihat Ganjar Pranowo lebih mengedepankan hati nurani. Akhirnya angka penderita coronanya menurun. Gak perlu PSBB. Buat apa PSBB? Bikin rusak segalanya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini ayat yang sudah sering saya ucapkan berulang-ulang. Ustadz, kenapa kok dalilnya itu-itu aja? Supaya ente hafal, dodol. Supaya ente paham. Satu ayat Al-Quran itu jika ditafsirkan atau lalu dituliskan, maka andaikan laut itu adalah tintanya, maka air laut itu akan habis. Tidak cukup untuk menuliskan tafsiran satu ayat Al-Quran. Dalam ayat tersebut jelas, jangan bikin kerusakan, hei manusia. Itu dibenci malaikat, dibenci Allah. Jangan bikin kerusakan, hei Ridwan Kamil. Jangan bikin kerusakan, hei Anies Baswedan. Ini pesan dari Allah. Program PSBB ini sudah bikin kerusakan yang nyata. Ekonomi jadi rusak. Rakyat jadi kelaparan. Semuanya jadi serba susah. Virus corona malah bertambah. Seharusnya fokus. Dari awal itu seharusnya begini, bro. Ketika di dunia sudah ribut masalah virus corona, tiap kepala daerah itu kan punya anggaran masing-masing. Wali kota dipilih oleh rakyat. Wali kota punya CS, namanya DPRD kota. Punya APBD kota.
Bupati juga dipilih oleh rakyat. Punya CS namanya DPRD tingkat 2 kabupaten. Punya APBD juga. Seharusnya wali kota dan bupati punya inisiatif cerdas untuk mewaspadai dan mengantisipasi agar warga-warganya tidak terjangkit virus corona. Anggarannya ada, fasilitasnya ada. Kenapa tidak dilakukan sejak awal? Kenapa harus menunggu pusat? Lalu gubernur itu dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat, punya teman, punya CS namanya DPRD tingkat 1 provinsi. Punya APBD lumayan gede. Kenapa tidak sejak awal itu APBD dialokasikan untuk penanganan, mewaspadai, mengantisipasi virus corona? Kenapa harus nunggu pemerintah pusat dulu? Kenapa dikit-dikit teriak ke pusat, dikit-dikit teriak ke pusat? RT kecewa teriak ke pusat. RW kecewa teriak ke pusat. Wali kota kecewa teriak ke pusat. Kerja gubernur apa? Akhirnya terkesan manja, terkesan ada politis, ingin menjatuhkan pusat. Karena semua masalah yang ada di daerah semuanya dibebankan ke pusat. Padahal dana itu pada gede loh di daerah, kenapa gak dipakai? Kenapa harus nunggu pusat? Akhirnya, ketika virus corona sudah merebak, kini pusat yang kena getahnya. Harus menggelontorkan APBN yang cukup besar. Ya kalau 2 provinsi nggak masalah mas bro. Tapi kalau 34 provinsi semuanya mengajukan PSBB, ini negara bisa bangkrut mas bro. Kalau satu provinsi menganggarkan 10 triliun, dikali 34 provinsi berarti 340 triliun, ini negara bisa bangkrut. Ya kalau misalkan virus corona bisa ditanggulangi sebulan, ya nggak masalah. Kalau sampai berbulan-bulan, ini kan bisa repot. Ini yang tidak dilakukan sejak awal oleh pemda-pemda di kita. Terkesan terus-menerus semua masalah ini dibebankan kepada presiden. Padahal duitnya sudah dibagi-bagi. Duit negara itu sudah dibagi-bagi, sudah ada pos-posnya, kenapa gak dipakai? Kenapa harus minta merengek-rengek ke pusat? Pusat padahal sebetulnya cuma membantu doang. Kalau ada kekurangan, baru pusat nambah. Bukan semua dana virus corona harus ditanggung oleh pusat. Negara bangkrut, mas bro. Beruntung semua provinsi tidak meminta PSBB. Cuma yang ribut itu ya Jawa Barat, DKI. Yang memang dua-duanya didukung oleh Nasdem. Yang punya kekecewaan kepada Jokowi. Mungkin saja 2 gubernur ini jadi pionir untuk bikin kekacauan di negeri ini. Ujung-ujungnya politik. Ujung-ujungnya makar. Ujung-ujungnya Pilpres 2024. Surya Paloh dendam sama Jokowi. Surya Paloh tidak puas dengan Jokowi. Tidak puas dengan Megawati. Akhirnya merencanakan membawa Ridwan Kamil sebagai tokoh yang didukungnya dan Anies Baswedan sebagai tokoh yang didukungnya untuk bikin kekacauan di tengah virus corona. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini pengamatan saya. Suka silahkan, gak suka masa bodoh. Kalau saya yang jadi gubernur, 18 triliun itu cukup bro untuk melakukan PSBB. Tapi PSBB-nya nggak usah bagi-bagi sembako. Nggak akan habis di 18 triliun. Cukup fokus ke fasilitas kesehatan. Memberikan masker gratis kepada seluruh rakyat. Memberikan penyuluhan gratis kepada seluruh rakyat. Terus memberikan pemeriksaan gratis buat seluruh rakyat. Apakah dia ini terinfeksi corona atau tidak. Saya nggak akan ambil itu yang namanya ekonomi harus stop. Saya lebih baik ekonomi berjalan seperti biasa, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa dapat duit, dengan duit itu rakyat bisa jaga diri.
Sebenarnya simpel-simpel aja. Pakai masker, jaga jarak, jangan banyak keluar rumah, itu aja udah cukup. Kenapa harus repot-repot PSBB, menghentikan semua kegiatan, rakyat harus ada di rumah, tetapi ekonomi jadi rusak, rakyat jadi kelaparan, dan angka penderita malah semakin banyak. Gak masuk di akal. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saking dongkolnya, ya sudah, saya bikin lagu saja buat Ridwan Kamil dan Anies Baswedan yang sudah tidak becus dalam pelaksanaan PSBB. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, akhirnya semua mati suri. Duit, karena duit orang baik jadi licik. Duit, karena duit orang baik jadi munafik. Duit, karena duit orang jadi licik. Duit, karena duit orang baik jadi munafik. PSBB program sableng buang-buang duit rakyat. PSBB program sableng buang-buang duit rakyat. Jabar DKI jadi wilayah zona merah corona karena gubernurnya gak bisa kerja. Karena gubernurnya gak bisa kerja. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Pasien virus corona malah bertambah. Duit, karena duit orang jadi licik. Duit, karena duit orang jadi munafik. Duit, karena duit orang jadi licik. Duit, karena duit orang baik jadi munafik. PSBB program sableng bagi-bagi duit. PSBB program sableng buang-buang duit rakyat. 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 Jabar DKI kini jadi wilayah zona merah corona karena gubernurnya gak bisa kerja. Karena gubernurnya gak bisa kerja. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Ekonomi berantakan, rakyat pun kelaparan. Pasien corona malah bertambah. Stop PSBB kalau gak punya